tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menggunakan bidang koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, menentukan letak kuadran dari suatu titik dalam bidang koordinat kartesius. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan posisi letak suatu benda terhadap sumbu X. Bab 2, koordinat kartesius, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum kita membahas lebih jauh posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem koordinat. Sistem koordinat adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik. Secara umum, sistem macam yang pertama sistem koordinat kartesius dan yang kedua adalah sistem koordinat kutub. Nah, sistem koordinat kutub ini akan kita bahas pada sekolah menengah atas atau SMA. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Berikut contoh menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis mendatar yang ditandai dengan warna merah disebut sumbu X, dan garis tegak yang ditandai dengan warna biru disebut sumbu Y. Sekarang, mari kita bahas titik-titiknya. Misalkan titik A. Titik A dengan sumbu Y jaraknya 3 satuan. Kemudian titik A terhadap sumbu X jaraknya 6 satuan. Berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Kemudian titik B ini 4 satuan dari sumbu Y, sama ya dengan 4 satuan dari sumbu X. Silakan anak-anakku berlatih untuk menemukan titik D dan titik G. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dengan pasangan berurut X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Untuk menentukan pasangan terurut X, Y, gampang saja. Tuliskan titik X-nya terlebih dahulu, lalu titik Y-nya. Untuk titik A, X-nya adalah 3, Y-nya 6. Titik B, X-nya 4, Y-nya. Kemudian untuk titik D, negatif 6,5. Yang perlu Ananda perhatikan untuk menuliskan titik, tetap memperhatikan tanda positif dan negatifnya. Sedangkan untuk menentukan jarak tidak menggunakan tanda negatif. Lanjut di titik G. Titik G itu X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan negatif 6. Silakan Ananda tentukan titik-titik yang lainnya. Baik, kita lanjutkan ke kuadran. Kalau kita lihat sumbu X dan sumbu Y membagi daerah menjadi 4 bagian. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1, X positif, Y juga positif. Kuadran 2,
X negatif, Y positif. Kuadran 3, X dan Y-nya negatif. Kemudian kuadran 4, X positif dan Y-nya negatif. Berikut disajikan contoh untuk menentukan kuadran. Nah, kuadran 1 ada titik A, B, D. Kemudian kuadran 2 ada titik C dan E. Kuadran 3 ada titik F. Kemudian kuadran 4 ada titik H dan G.